Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratul wa madina baina sya'anillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para peserta pengajian yang dirahmati Allah, kita akan langsung membahas tentang pembagian najis ainiyah. Jadi kemarin sudah kita sebutkan bahwa najis ainiyah itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah, najis kelas ringan. Kemudian yang kedua mutawasithah, najis kelas sedang ya. Yang terakhir adalah najis mughalladzah, najis kelas berat. Kita akan mulai dari mukhaffafah dulu. Najis mukhaffafah, najis ainiyah yang kelasnya mukhaffafah ringan, yaitu ini cuma ada 1 ya, perlu diperhatikan. Najis mukhaffafah itu cuma ada 1, yaitu najis karena kencingnya bayi laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun serta belum pernah mengkonsumsi makanan atau minuman selain air susu ibunya, ASI. Jadi ini syarat-syarat ini harus terpenuhi semua. Jadi yang pertama harus berupa kencing ya, kencing. Kemudian bayi laki-laki, kemudian umurnya kurang 2 tahun, dan syarat terakhir belum pernah makan dan minum kecuali air susunya. Jadi sehingga ketika tidak memenuhi syarat, maka namanya bukan mukhaffafah, dan cara mensucikannya pun beda nanti. Cara mensucikan mukhaffafah adalah cukup memercikkan air ke tempat najisnya sekiranya air tersebut merata kepada tempat yang terkena najis kencing bayi ini, tanpa harus mengalir, tidak. Yang penting air sudah merata kepada tempat najisnya, sudah cukup dan suci. Ini namanya caranya ringan. Oleh karena itu disebut mukhaffafah, kelas ringan. Yaitu najisnya bayi laki-laki, kencingnya bayi laki-laki yang kurang 2 tahun umurnya dan belum pernah makan sama sekali, belum pernah minum sama sekali kecuali ASI. Meskipun cuma sekali. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, maka caranya pun beda. Bukan memercikkan air, tapi nanti harus mengalir airnya sekali. Nanti kalau tidak memenuhi syarat, maka nanti akan masuk ke najis yang berikutnya, yaitu najis mutawasithah. Caranya beda. Contoh bayi laki-laki umurnya 2 tahun pas atau lebih, maka caranya bukan diperciki, tapi harus menyiram sehingga mengalir airnya dan masuk najis mutawasithah nanti, bukan mukhaffafah. Atau bayi laki-laki kurang 2 tahun tapi sebelumnya pernah makan selain ASI atau minum selain ASI, meskipun hanya sekali. Contoh bayi umur 2 tahun kurang, tapi sebulan yang lalu pernah makan nasi atau bubur, maka gak memenuhi syarat, sehingga masuk najis mutawasithah, bukan mukhaffafah lagi nanti. Seperti itu. Intinya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat 4 ini, maka masuk kategori najis mutawasithah, yang caranya harus disiram sehingga mengalir, bukan mukhaffafah lagi. Seperti itu. Jadi kalau mukhaffafah itu cuma 1 ya, yaitu kencingnya anak kecil yang kurang 2 tahun dan belum pernah makan atau minum selain ASI-nya. Ini bertendensi atau berpegangan kepada Rasulullah ya, sabda Rasulullah ketika itu. Suatu ketika Nabi bersama sahabat ya, kemudian datang sahabat membawa putranya, digendong oleh Nabi di pangkuan Nabi, kemudian kencing. Nabi pun tersenyum. Ini akhlak Nabi kepada anak kecil, akhlaknya Nabi bagus, muasyarahnya bagus. Jadi Nabi ketika setelah dikencingi tadi, Nabi
mensucikannya cuman cukup diciprati air, cukup mencipratkan air kepada tempat yang terkena atau baju Nabi yang terkena kencing tadi. Tidak disiram Nabi, cuman dipercikan sekiranya merata. Air itu merata kepada tempat najis baju Nabi yang terkena najis tadi. Dari sini ulama merumuskan bahwa najisnya bayi laki-laki ini sesuai kalau yang memenuhi syarat tadi itu najis kelas ringan, sehingga caranya pun ringan, mukhaffafah, seperti itu. Kenapa kok sekarang timbul pertanyaan, kenapa kok fikih membedakan antara bayi perempuan laki-laki? Ya karena bayi laki-laki itu kencingnya memang lebih ringan, artinya kencingnya bayi perempuan itu lebih bau daripada kencing bayi laki-laki, sehingga cara punya beda, najisnya juga beda. Kalau najis perempuan itu, kencingnya bayi perempuan itu mutawasithah, nanti kelas yang sedang. Kalau najisnya anak kecil laki-laki ini mukhaffafah, kenapa? Baunya lebih menyengat bayi perempuan. Dan juga kemudian menurut kebiasaan orang-orang itu lebih senang menggendong bayi laki-laki, sehingga ketika seseorang itu lebih senang menggendong laki-laki, ya ini menurut kebiasaan, ya bukan pribadi perorangan, tidak, kebiasaan secara umum orang-orang itu lebih senang menggendong bayi laki-laki, sehingga syariat memberikan keringanan. Karena apa? Biasanya anak bayi itu kencing, ngompol ketika digendong ngompol, sehingga oleh Islam, oleh fikih diberi keringanan, yaitu cara mensucikan kencingnya bayi ini cukup diciprati air, yang penting air sudah merata ke tempat najisnya, ya seperti itu. Itu najis mukhaffafah. Yang kedua kemudian secara gamblang saja, ya, adalah najis mutawasithah, najis sedang, yaitu najis yang telah disebutkan kemarin-kemarin, selain najisnya bayi laki-laki ini. Selain najis mukhaffafah itu namanya mutawasithah, jadi termasuk darah, kencingnya anak laki-laki yang sudah lebih 2 tahun, atau kencingnya bayi perempuan. Pokoknya selain kencingnya bayi laki-laki yang kurang 2 tahun, selain najis mukhaffafah, itu namanya mutawasithah. Apapun itu sudah, kecuali anjing dan babi, nanti masuk kelas berikutnya, kelas berat nanti anjing babi itu. Jadi najis mutawasithah itu adalah najis selain kencing bayi laki-laki yang mukhaffafah tadi, dan juga selain anjing dan babi. Adapun cara mensucikan najis mutawasithah adalah harus mengalirkan air. Tidak cukup hanya diciprati, hanya dipercikan, gak cukup. Harus sekiranya air itu harus mengalir. Nah, itu perbedaannya antara mukhaffafah kelas ringan dan kelas sedang. Jadi lebih berat yang mutawasithah daripada yang mukhaffafah. Jadi air harus mengalir ke tempat najis yang terkena najis. Jadi seperti darah, nanah, kotoran dan semacamnya itu kan. Yang penting selain mukhaffafah itu namanya mutawasithah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya ambil poin-poinnya, ya. Yang terakhir adalah najis mughalladhah, najis kelas berat. Yaitu ini ada 2, ya, yaitu najisnya anjing dan najisnya babi. Begitu juga anak keturunannya, mughalladhah kelas berat. Caranya juga berat. Ini najis paling berat ini, yaitu caranya adalah harus disiram, ya, menggunakan air yang suci, mensucikan sebanyak 7 kali siraman, yang salah satunya itu harus dicampur dengan debu yang mensucikan. Entah itu debunya dicampur di basahan pertama, atau kedua, atau ketiga, atau terserah. Yang penting salah satu dari 7 basahan itu harus dicampur dengan debu. Kemudian syaratnya debu yang bisa mensucikan itu adalah, yang penting debu yang dibuat
campuran itu sudah bisa mengeruhkan air. Jadi tidak harus banyak. Sekiranya air itu sudah keruh maka sudah cukup. Seperti itu. Dan juga tidak disyaratkan harus berupa tanah asli, tanah yang dari tanah yang kita injak, tidak harus. Meskipun tanah itu berterbangan dibawa oleh angin, tidak masalah. Yang penting debu yang berterbangan di bawah angin tadi mengeruhkan, menjadikan keruh air yang akan kita gunakan untuk membasuh najis mawallah ini. Cukup sudah. Jadi tidak harus panah, tidak. Meskipun lumpur tidak masalah. Seperti itu. Yang penting air sudah keruh. Seperti itu. Kemudian ulama berkomentar ya, para fuqaha, untuk basuhan 7 ini itu ta'abbud, sifatnya ta'abbud, artinya murni karena mengikuti anjuran atau perintah agama. Jadi tidak bisa dipikir bisa dengan akal, kenapa kok anjing 7 kali, kemudian kalau najis yang lain cuman sekali, bahkan kalau kencingnya yang kencing muhafafah itu, najis muhafafah itu cuman cukup dipercikan air, kenapa? Ini tidak bisa. Itu karena apa? Ini ranah ta'abbud, ranah ibadah. Jadi semata-mata kita melakukan perintah agama. Tidak bisa kita otak-atik sama pikiran kita, tidak seperti itu. Baru kemudian setelah beberapa tahun, beberapa abad setelah itu baru terpecahkan sabda Nabi itu ternyata betul. Para ilmuwan meneliti bahwa najis anjing dan babi itu ternyata tidak bisa dihilangkan, bakterinya masih menempel kecuali sama menggunakan debu, sehingga ini terbukti sabda Nabi. Tapi lebih dari itu cuma penelitian, meskipun betul, tapi selebihnya itu adalah murni ta'abbud, artinya murni melakukan perintah agama. Seperti itu. Kemudian ya, cara mensucikan tadi kan harus 7 kali pakai debu salah satunya. Yang penting keruh ya, sehingga umpama menggunakan air sungai gak masalah. Yang penting air sungai itu kan termasuk air suci, mensucikan meskipun keruh. Jadi sudah cukup. Jadi umpama pakai air banjir atau air sungai cukup 7 kali. Namanya tangan seorang terkena air liur anjing, maka cukup 7 kali digerak-gerakkan ke sungai, digerak-gerikan ke sungai itu, diayunkan. 1 kali ayunan dihitung 1, ayunan berikutnya 2, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah hitungan 7 kali basuhan itu dianggap jika setiap 1 basuhan itu sudah bisa menghilangkan benda najisnya. Saya ulang, jadi hitungan 7 itu dianggap satu persatunya dianggap itu jika tiap basuhan itu sudah bisa menghilangkan ainun najasa atau benda najisnya. Kita ambil contoh tadi ya, terkena air liurnya anjing najis. Jadi umpama dibasuh sekali, air liurnya habis, benda najisnya, air liur ini najis, maka sudah dianggap 1 basuhan. Seperti itu. Jadi tinggal diterusin 2, 3, 4, 5, 6 dan dicampur debu nanti terakhir. Atau basuhan pertama, kedua, ketiga terserah. Jadi 1 basuhan itu dianggap kalau sudah hilang, bisa menghilangkan benda najisnya. Jadi umpama dibasuh basuhan pertama, air liurnya masih ada, melekat. Air liur najis tadi, air liurnya anjing tadi, dibasuh 2 kali masih melekat, 3 kali masih melekat, baru dibasuh 4 kali baru air liurnya hilang, maka 4 basuhan ini dianggap 1. Seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Satu belum habis bendanya najisnya, basuhan 2, 3, 4, bahkan meskipun 100 basuhan, tetapi 100 basuhan ini tidak bisa berhasil menghilangkan benda najisnya, maka 100 basuhan ini dianggap
satu basuhan, sehingga nanti nambah lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Itu untuk masalah benda najisnya. Adapun untuk sifat-sifat najisnya, yaitu bau, rasa, dan warna, maka itu dihitung satu-satu seperti itu. Contoh ya, benda najisnya hilang sudah, hitungan basuhan pertama langsung hilang benda najisnya. Air liur anjing tadi sudah hilang, basuhan pertama hilang, berarti ini sudah dianggap satu kan. Kemudian basuhan kedua ternyata baunya masih ada, maka ini karena hanya sifat, bau kan sifatnya najis, maka ini sudah dianggap satu juga, berarti sudah dua, seperti itu. Basuhan ketiga baunya hilang, sekarang rasanya ada, karena rasa itu sifat, maka itu juga dianggap satu basuhan. Jadi tinggal 3, tinggal terusin begitu. Jadi yang dianggap satu itu, yang dianggap satu itu persyaratannya hanya ada pada benda najisnya. Ketika benda najisnya itu tidak hilang kecuali dengan 10 basuhan, maka 10 basuhan ini dianggap satu Mas ya. Tapi kalau masalah sifat najis, yaitu bau atau rasa atau warna, maka meskipun tidak hilang dengan satu basuhan, maka satu basuhan itu dianggap satu, seperti itu. Jadi 7 kali, 6 kali sudah cukup, meskipun tidak bisa menghilangkan, seperti itu. Yang penting nanti pada basuhan terakhir ke-7 hilang semua. Jadi itu semua dianggap. Tapi kalau untuk urusan benda najisnya, meskipun 1000 kali dibasuh pakai air, tapi dalam 1000 kali basuhan ini benda najisnya tetap ada, bendanya ya, bukan sifat-sifatnya, bendanya masih ada, maka 1000 basuhan ini tetap dianggap satu masih, sehingga nanti butuh nambah, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan ya. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.